warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hafiz SEME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan saya hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Kebutuhan dalam Islam. Langsung saja ke materi pertama. Kepada Sarul dipersilahkan. Pengertian kebutuhan. Satu, secara umum kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan menurut Islam adalah masalah kebutuhan yang didasari oleh 3 kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan ilmuwan Islam As-Satibi, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasyaniyah. Perspektif konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintah, dan maaf. Hasil kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja. Pertama, prinsip tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit dan bumi. 2. Adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah suatu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perilaku terhadap makhluknya. Secara lazim, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus memelihara hukum Allah di bumi. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menjalimi dan tidak dijalimi. Terima kasih kepada Sahrul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Rahma. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, tahun 1908-1970, pemenuhan keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan, seperti keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi. Maslow telah membentuk sebuah hierarki dari 5 tingkat kebutuhan dasar. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham Maslow dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia, antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan atau minuman, nutrisi atau makanan, eliminasi, istirahat, dan tidur, aktivitas, dan keseimbangan suhu tubuh. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Itu dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik itu meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, penyakit, bahaya lingkungan, dan lain-lain. Nah, perlindungan psikologisnya itu yaitu perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan. Yang keempat, ada kebutuhan esteem, kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain. Yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Terima kasih kepada Najwa Rahma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Macam-macam kebutuhan dalam Islam. Dalam teori konvensional, kepuasan atau utility digambarkan dengan memiliki barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Keinginan manusia ditentukan secara subjektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasan menurut kriterianya masing-masing. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Menurut Syatibi, maslahah dibedakan menjadi 3. Pertama itu kebutuhan daruriyah. Daruriyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan daruriyah ini dalam pengertian berpangkal daripada pemeliharaan 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contoh kebutuhan daruriyah: pertama, pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga, pangan, sandang, dan papan, dan kesehatan. Yang kedua, pengeluaran untuk keagamaan, pengeluaran untuk peribadatan. Yang ketiga,
pengeluaran untuk memelihara akal, pengeluaran untuk pendidikan. Yang keempat, pengeluaran untuk memelihara kehormatan. Yang kelima, pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli berangkas-berangkas yang cocok untuk menyimpan harta. Dua itu kebutuhan hajiyah. Hajiyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan hidup. Suatu kebutuhan di mana kehidupan tetap berjalan tanpanya banyak menghadapi kesulitan. Yang ketiga itu kebutuhan tahsiniyah. Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan dari kehidupan manusia. Secara lebih spesifik, tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, atau peralatan, kecantikan interior, rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu kebutuhan dasar manusia menurut pemikir Muslim. Nah, itu menurut Abi Al-Af'an Ja'far ad-Dimashqi, terdapat kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu seperti pakaian, rumah, dan juga makanan. Nah, yang kedua seperti perlindungan dan juga keselamatan. Nah, pada ilat juga dan usul oleh para ulama yang datang sesudah beliau dinamai dengan mahara. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama saya akan menjelaskan menurut tingkat intensitas. Nah, jenis kebutuhan ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitas atau urgensinya. Satu, kebutuhan primer. Pada kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Contohnya pada makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan juga perawatan kesehatan. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini datang setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya pada pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan juga perlengkapan rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah yang lebih tinggi dan juga kompleks pada kebutuhan. Nah, terkait kebutuhan ini ada keinginan dan juga aspirasi pribadi. Contohnya pada hiburan, dan juga barang mewah. Nah, yang kedua adalah kebutuhan menurut sifat. Nah, gimana sih kebutuhan menurut sifat ini? Jadi kebutuhan ini adalah sifat, yaitu atas dasar dari pemuas kebutuhan yang digunakan. Kebutuhan menurut sifat ini terbagi menjadi dua. Satu adalah kebutuhan jasmani. Nah, pada kebutuhan jasmani ini adalah yang berhubungan juga dengan jasmani. Contohnya pada pakaian, makanan, dan juga minuman. Nah, yang kedua kebutuhan rohani. Pada kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contohnya yaitu kita mendengarkan musik, bisa juga menonton film, dan selanjutnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Nah, pada kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individual dan juga kebutuhan umum. Yang pertama, kebutuhan individual ini yang dirasakan oleh seseorang secara yang berbeda-beda. Misalnya pada petani. Petani ini dia lebih membutuhkan cangkul dan juga pupuk. Sedangkan pada guru dia lebih membutuhkan buku belajar dan juga kapur tulis. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan umum, yaitu kebutuhan umum ini berhubungan dengan penggunaan barang dan juga jasa oleh banyak orang yang dilakukan oleh semua orang untuk menyeberang jalan. Nah, yang keempat itu kebutuhan menurut waktu atas dasar waktu pemenuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Nah, pada kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang mendesak. Contohnya, orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh. Nah, yang kedua, seperti kebutuhan yang akan datang. Pada kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak atau dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah seperti berkreasi bersama keluarga. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat 4 yang menyebabkan kebutuhan itu berbeda. Nah, yang pertama adalah peradaban. Dan peradaban ini adalah salah satu faktor yang membuat tiap zaman itu berbeda. Peradaban yang semakin tinggi juga seringkali mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, pada masyarakat yang lebih maju secara teknologi. Nah, kebutuhan ini juga teknologi tinggi seperti smartphone atau komputer menjadi lebih penting daripada kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Nah, yang kedua itu pada lingkungan. Nah, kondisi lingkungan tempat seseorang tinggal dapat mempengaruhi jenis kebutuhan yang dirasakan. Contohnya, di daerah rawan bencana alam, kebutuhan dan juga perlindungan maupun persediaan makanan darurat akan jadi lebih besar. Nah, yang ketiga, adat istiadat. Dalam adat istiadat juga banyak hal dapat mempengaruhi suatu perbedaan kebutuhan setiap individu atau kelompok individu. Contohnya, pada pria Jawa memiliki adat untuk mengambil langkah, sedangkan pada pria daerah lainnya tidak. Nah, yang keempat yaitu pada agama. Agama ini termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda. Contohnya, di dalam agama Islam itu dilarang untuk mengonsumsi daging babi. Nah, sedangkan pada agama Hindu itu dilarang untuk mengonsumsi daging